bisa menjalankan sosialisasi misalnya soal 4 pilar misalnya yang kemudian misalnya pada masa pimpinan MPR waktu itu Bang Taufik Kemas almarhum begitu ya, itu mengusung 4 pilar gitu. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945. Nah, ini kemudian saya pikir menjadi satu hal yang krusial. Karena kenapa? Karena anggota MPR itu kan di dalamnya adalah anggota DPR RI dan DPD RI. DPR ini dulu masa lalu disebut sebagai pusat golongan atau pusat daerah. Nah, tapi kemudian yang kemudian menjadi satu hal yang sangat saya pikir naif adalah ketika baru-baru ini kita memang sedang dilanda pandemi ya, pandemi COVID yang luar biasa yang melanda nggak hanya Indonesia tapi juga dunia. Ini menunjukkan persoalan yang kemudian sangat apa ya, saya pikir sangat mengejutkan dan mengagetkan, dan ini tidak disangka-sangka. Nah, ini kemudian menjadi semua alokasi dana dari APBN itu kemudian digeser banyak, kemudian terjadi pengurangan di sana sini begitu. Yang kemudian sangat menonjol itu kan saya lihat pengurangannya di kementerian-kementerian, potong untuk membiayai penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Nah, termasuk juga di MPR gitu ya. Artinya juga ini kan di masa lalu kan komposisi pimpinan MPR ini kan 5 orang, 1 ketua dengan 4 wakil ketua. Tapi kemudian saat ini karena adanya perubahan di sana sini, kompromi di sana sini, dan seterusnya banyak partai politik yang kemudian saya pikir banyak menggocek logika dan rasio kita sebagai sebuah bangsa, sehingga kemudian ada jumlah yang bertambah. Saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan komposisi yang terlalu banyak ini. Jadi ada 10 orang saat ini menjadi ketua, dengan wakil ketua itu ada 10, termasuk partai-partai kecil yang kemudian saya pikir sebenarnya kalau partai kecil itu jadi PT aja lah kalau menurut saya gitu ya. Apalagi ideologinya juga nggak begitu jelas gitu. Nah, ini kemudian saya melihatnya sebagai pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara ini malah mempersoalkan soal pengurangan dana COVID di MPR, sedangkan di lainnya di DPR begitu ya, kemudian di kementerian-kementerian itu memang pengurangannya dan sepertinya memang bisa dimaklumi gitu. Tapi justru di tingkat pimpinan-pimpinan MPR ini saya melihatnya kemudian ini malah dijadikan sebuah masalah. Yang paling mengemuka itu kan pimpinan banggar di MPR, misalnya model kayak Pak Muhammad gitu ya, yang harusnya sudah matang sekali berpolitik, karena itu kan orang lama sekali gitu di Golkar, di Gorontalo dan sebagainya, tapi kok dia terlalu kekanak-kanakan karena dengan pemotongan dana di MPR, kemudian komplain sana ini bahkan menyerang Pak Jokowi lewat Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani. Saya pikir ini cukup kekanak-kanakan, termasuk pimpinan MPR dari Golkar gitu. Bambang Susatyo begitu, yang saya pikir tidak wise dan tidak bijak, di mana semua orang mengalami hantaman gelombang ekonomi yang dahsyat gitu ya di sana sini gitu. Jadi saya pikir ini keindonesiaannya memang agak nol gitu kalau menurut saya gitu. Artinya di dalam konteks kekinian yang kemudian memang kita harus melencangkan ikat pinggang secara nasional gitu ya. Kenapa kemudian malah justru komplain? Saya pikir tidak mungkin kurang lah. Saya tahu pendapatan MPR itu kan luar biasa. MPR. Nah, apalagi pimpinan MPR maksud saya. Pimpinan MPR yang 10 orang. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa memang betul telah terjadi degradasi intelektual yang kemudian mendalam. Degradasi intelektual ini kemudian sangat lekat dan kentara di pimpinan-pimpinan di negeri ini hari ini, yang kemudian kelihatan sangat materialistik, sangat pragmatis, sangat praktis, dan bahkan terlihat begitu oportunis begitu. Bahkan keindonesiaannya sangat jauh begitu. Kalau kita bicara keindonesiaan itu kan harusnya berangkat dari Pancasila yang mereka sebut itu gotong royong kan. Artinya kegotong royongan, jiwa korsa, kebangsaan, nilai-nilai, moralitas. Itu saya pikir kemudian bergeser menjadi kemudian sangat kapitalistik begitu ya, sangat mematerialismekan segala sesuatu. Dan saya pikir ini justru, saya pikir memang sudah saatnya kemudian ada nantinya segala hal terobosan. Artinya kalau generasi-generasi tua ini memang
saya pikir hanya kemudian menjadi hambatan di dalam proses kemajuan. Saya pikir cepat-cepat saja lah harusnya diselesaikan lah orang tua ini kalau memang nggak bisa diperbaiki cara pikirnya begitu. Karena saya pikir terlalu naif hari ini bicara tentang pengurangan pendapatan di MPR yang kemudian pada gilirannya justru saya melihatnya kok apa ya, saya pikir nggak punya empati gitu ya, nggak punya sebuah jiwa rasa gitu ya, nggak punya apa ya nilai-nilai yang kemudian dikedepankan di dalam soal-soal yang kemudian lebih kepada gimana sih kemudian kita melihat hari ini banyak bencana alam misalnya, orang bicaranya tentang soal-soal bagaimana kemanusiaan misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal-soal bagaimana keselarasan misalnya, soal-soal yang menyangkut kepada hal-hal yang kemudian apalagi sebentar lagi sudah di hari raya ya, hari Natal ya, hari raya besar Nabi Isa begitu misalnya, kemudian masuk di tahun baru, kita sudah masuk di tahun 2022, saya pikir framing dan mindset pola pikirnya ini kok saya pikir sesat pikir dan cacat pikir gitu. Jadi ini menunjukkan memang degradasi intelektual itu begitu dalam dan mendasar. Jadi memang apa ya, cara pikir Orde Baru itu masih begitu sangat kuat melekat mendarah daging. Jadi 32 tahun itu memang rusak semuanya sama orang-orang tua ini. Nah, saya pikir ini yang kemudian harus memang dijadikan sebuah pelajaran bahwa ke depan ya memang harus ada format yang kemudian lebih pas misalnya, format yang kemudian lebih jelas misalnya, format yang kemudian lebih tepat misalnya, bagaimana kemudian mengejawantahkan soal-soal yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, menyangkut etika, moralitas, kemudian jiwa korsa, semangat, kebangsaan, nasionalisme, dan juga kebinekaan itu sendiri. Jangan bicara tentang kebinekaan, tapi justru saya pikir melanggar soal-soal yang bersifat demikian. Ini kan saya pikir apa ya, agak-agak nggak konsisten gitu ya di dalam soal-soal yang kemudian memang saya pikir apa ya, seperti duri-duri dalam daging lah kan, kira-kira begitu. Harusnya kan lebih kepada bagaimana sih mengentaskan percepatan penyelesaian soal COVID. Apalagi saat ini ada varian baru misalnya dari Omikron misalnya, ini yang kemudian lebih cepat penularannya dan sampai badai gelombang ketiga ini nanti menghempaskan kita kembali. Ini kan sudah mulai tumbuh ya. Saya lihat yang paling bagus itu soal UMKM ya. UMKM itu bisa begitu tumbuh walaupun negara tidak begitu hadir misalnya, tapi UMKM itu bisa bergerak begitu apa ya, begitu masif begitu. Timbang pebisnis atau pengusaha tingkat middle sampai dengan ke atas yang sangat bergantung dengan bank misalnya, begitu tergantung dengan bantuan pemerintah misalnya, terlalu bergantung dengan APBN, APBD dan bantuan asing, hibah dan seterusnya. Tapi UMKM yang jumlahnya sangat banyak, gitu, itu sampai berkisar antara 40 juta ya pengusaha UMKM ini yang kemudian justru bisa apa ya, tough, bisa kemudian humble, dan yang paling penting itu unbankable gitu, tidak bergantung kepada permodalan akses perbankan. Karena perbankan ini kan termasuk gurita ya, mengikat sekali gitu, nggak cuma soal ideologi agama, tapi di dalamnya juga saya pikir memang itu apa ya, sangat menjerat gitu, dengan bunga yang besar, dengan ini dan sebagainya. Artinya kemudian ini kan nggak fair juga. Ada dalam terobosan mungkin besok operasi lagi. Nah, melihat dengan soal-soal ini, saya contohkan soal UMKM, maksudnya ini juga harus menjadi tamparan keras buat teman-teman pemimpin MPR yang 10 orang itu. Artinya di mana jiwa Indonesia, di mana jiwa kemanusiaannya, di mana jiwa ketuhanannya, kalau memang bertuhan kan, kira-kira begitu. Karena bertuhan itu kan menjadi satu hal yang penting gitu. Karena saya pikir banyak yang mengaku bertuhan dalam aplikasinya sangat jauh dari nilai ketuhanan gitu. Jadi cuma bisa ngomong aja, tapi dalam aplikasi, tindakan dan seterusnya justru sangat menjauhi nilai-nilai dan ajaran Tuhan misalnya begitu. Nah, saya pikir ini perlu dikaji betul langkah-langkah